Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ada satu pertanyaan yang masuk tentang masalah wudhu suami yang bersentuhan dengan istri, apakah batal atau tidak. Pertama, yang perlu kita ketahui masalah mahram. Mahram itu di dalam kitab Kasyifa yang saya buka, ini kitab saya cetakan Turmusi halaman 81. Jadi mahram itu adalah wal mahramu man haruma nikahuha. Mahram itu orang yang haram dinikah. Sebelum pertanyaan tentang masalah apakah batal wudhu seorang suami yang bersentuhan dengan istri, yang perlu kita ketahui bahwa mahram itu dibagi tiga. Nanti ada mahram dengan cara nasab keturunan, seperti anak, bapak, itu namanya mahram secara nasab keturunan. Ada mahram secara rodoah, sesusuan. Nah, ini mahram secara susuan, yaitu bila mana anak yang diambil, anak yang disusuin, syaratnya dia belum berumur 2 tahun dan pernah minum air ASI perempuan tersebut. Itu maka jadi mahram. Seperti anak angkat yang diambil atau diasuh atau dijadikan anak angkat, itu syaratnya sebelum umur 2 tahun diangkatnya. Dan yang kedua, pernah dia asih kepada wanita itu, artinya dia pernah ngenyot air susunya, maka itu jadi mahram. Tapi kalau ternyata syarat ini nggak ada, diangkatnya udah umur lebih dari 2 tahun, atau ternyata dia diangkat kurang lebih dari umur 2 tahun, misalkan katakan 1 bulan kah, 2 bulan kah, tetapi dia belum pernah ASI sama perempuan tersebut, maka tidak jadi mahram. Jadi mahram itu ada yang dengan sebab susuan, syaratnya 1, diangkatnya sebelum umur 2 tahun dan pernah dia ASI kepada wanita itu. Nah, yang ketiga adalah mahram dengan sebab musyaharah, dengan sebab kemertuaan. Nanti persoalan pembatalan wudhunya dari 3 mahram ini, orang yang haram kita nikah, awas ya, kata-katanya itu mahram, jangan muhrim. Nah, ini kadang-kadang masih banyak yang salah. Kalau muhrim itu adalah orang yang ihram, yang benar mahram, orang yang diharamkan menikahinya. Jadi kalau yang batal wudhunya dalam istilah fikih, ini di dalam kitab Kasyifa, adalah yang mahramnya itu dengan jalan takbid, yang dengan selama-lamanya. Seperti anak, itu selama-lamanya jadi mahram, nggak boleh orang tua ngawinin anak. Mana lagi mertua, mertua itu selamanya mahram, sekalipun nanti ternyata suami istri itu cerai, tapi mertuanya mahram bitakbid selama-lamanya. Jadi yang wudhunya tidak batal
bila mana mahramnya itu bitakbid selama-lamanya. Nah, di sini ada dalam kitab Kasyifa dikatakan wa yakunu tahrimuha ala ta'bid bisababin mubahid. Jadi adalah keharamannya itu atas jalan selama-lamanya dengan sebab yang mubah, seperti dengan sebab nikahin perempuan, dia punya orang tua, maka orang tuanya itu namanya mahram kita. Orang yang haram kita nikah, mertua kita haram kita nikah, dan mertua kita itu jalannya bitakbid, mahramnya selama-lamanya. Maka bersentuhan dengan mertua tidak batal wudu. Tetapi kalau masalah istri itu mahramnya nggak bitakbid, dia bil muakkad dengan waktu-waktu. Artinya istri kita itu sewaktu-waktu bisa jadi istri, atau nanti nauzubillah min zalik, kalau seandainya dia cerai berarti dia kan udah tidak jadi istri kita. Maka istri kita itu namanya mahramnya tidak selama-lamanya, sekalipun dia mahram kita, tapi istri kita itu mahramnya sewaktu-waktu karena bisa cerai. Maka ketika mahramnya sewaktu-waktu, maka wudu kita batal. Sekali lagi, jadi kalau bersentuhan dengan istri itu bila mana kita punya wudu batal. Kenapa alasannya? Karena istri itu mahramnya sewaktu-waktu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sama mertua itu? Kok kalau kita punya wudu sama mertua perempuan nggak batal wudu kita, tapi kalau sama istri kita batal. Kenapa alasannya? Karena mertua kita itu mahramnya terus menerus atau takbid selama-lamanya. Sekalipun anaknya istri kita sudah tidak jadi istri, ya, katakanlah cerai, maka mertua kita tetap mertua. Atau seperti anak itu sekalipun misalkan suami istri itu cerai, anaknya tetap anak, nggak ada bekas anak, nggak ada bekas mertua. Maka anak kita, mertua kita, kalau kita salaman, maka semuanya itu tidak membatalkan wudu kita. Berbeda dengan istri, kalau istri kita mahramnya sewaktu-waktu. Jadi jangan ada kesan, kenapa kan istri kita itu udah jadi istri, kita pakai boleh, tapi kalau kita punya wudu kok bisa batal. Nah, ini bahaya. Artinya kalau ada pertanyaan ini jawabannya karena istri kita itu tadinya orang yang boleh kita nikah. Tapi kalau mertua kita haram kita nikah, anak kita haram kita nikah, tapi istri kita tadinya orang yang boleh kita nikah. Jadi wudhunya itu ketika kita bersentuhan, kita punya wudhu batal. Yang kedua, karena istri kita itu mahramnya sewaktu-waktu, tidak selama-lamanya. Berbeda dengan anak, berbeda dengan mertua. Nah, ada pertanyaan, bagaimana tentang emponya istri, atau kalau bahasa orang Betawi itu empo, atau gampangnya kakaknya istri, adiknya istri, yang perempuan, kita laki-laki. Kalau kita punya wudu batal enggak? Ya batal. Kalau kita bersentuhan dengan po ipar, kakak ipar yang perempuan, kalau kita laki-laki. Atau begitu juga sebaliknya, perempuan, istri kita bersentuhan dengan abang ipar, batal enggak? Ya batal. Kenapa alasan batal wudu? Karena abang ipar atau empok ipar, maka dianggap batal karena dia mahramnya sewaktu-waktu. Kok bisa sewaktu-waktu? Ya, karena ketika istri itu, misalkan seseorang itu punya istri, kemudian dia cerai, maka empok ipar itu bisa kita nikahkan. Itu mahramnya sewaktu-waktu. Jadi sekali lagi, masalah pembatalan wudu pada masalah mahram, ingat mahram itu ada 3. 1 dengan sebab keturunan nasab, 2 dengan sebab sesusuan,
Yang ketiga dengan sebab kemertuaan yang hanya batal wudu bila mana mahramnya itu selama-lamanya. Yang hanya tidak batal wudu, sekali lagi, yang hanya tidak batal wudu bila mana mahramnya selama-lamanya. Anak selama-lamanya mahram kita, maka itu tidak batal wudu. Tapi kalau istri kita tidak selama-lamanya jadi mahram kita, maka dia akan batal wudu. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya empok ipar juga sama, kakak ipar kita, maka tetap batal wudu karena mahramnya tidak selama-lamanya. Bila mana kita sudah cerai dengan istri kita, maka bukan lagi dia itu orang yang haram kita nikah. Itu. Maka kalau dalam istilah mahram kepada kakak ipar, kepada adik ipar, itu yang tidak boleh hanya keharamannya itu adalah digabungkan. Di sini dikatakan fa inna tahrimahunna min jihatil jam'i faqat. Keharaman kakak ipar, keharaman adik ipar itu haramnya ketika dikumpulkan, artinya kita nikahin adiknya, maka emponya itu haram kita nikahin. Itu. Tapi kalau masalah wudunya, dua-duanya batal, baik istri kita maupun kakak ipar. Itu jadi nggak boleh, itu di dalam Quran sudah jelas, itu nggak boleh menggabungkan antara dua saudara perempuan. Itu la tajma bainal ukhtain, dan kau gabungkan antara dua saudara perempuan. Adiknya kita nikah, empoknya kita nikah juga nggak boleh, itu haram. Tetapi kalau seandainya katakanlah adiknya udah cerai, empoknya boleh. Kenapa alasannya? Karena memang sudah tidak mahram lagi, karena dia mahramnya sewaktu-waktu. Jadi sekali lagi, hukum dengan istri kita, wudu kita batal, kakak ipar kita, wudu kita batal, adik ipar kita, wudu kita batal, karena dia itu mahramnya sewaktu-waktu. Bila mana mahramnya tidak sewaktu-waktu, seperti mertua, seperti anak kita, maka wudu kita bila bersentuhan tidak batal. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.